kebanyakan mereka-mereka ini tersulut karena digital tadi karena nggak punya literasi gitu. Ya. Nah, gimana Pak melihat situasi dan kondisi dari situasi dan literasi digital masyarakat kita hari ini? Yang namanya guru tuh nggak bisa atau guru atau dosen lah atau tokoh agama nggak bisa kita tinggalkan gara-gara internet yang luar biasa maju gitu. Nah, namanya bimbingan guru itu berbeda dengan bimbingan internet atau Google gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung, tidak terasa sekarang sudah memasuki momen bulan suci Ramadan. Tentu kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik-topik yang akan berkaitan dengan ruang keagamaan pastinya. Dan saya Ariandi Zulkarnain akan memandu jalannya diskusi kita atau obrolan kita pada kesempatan hari ini. Dan tentunya kita akan membicarakan topik yang mungkin tidak lagi asing di telinga kita semua, tapi kebanyakan dari kita justru bahkan kurang memahami apa sih konteks dan konsep yang akan kita bicarakan. Nah, di era disrupsi, di era yang penuh dengan kemajuan, di era dengan teknologi yang cukup mapan gitu, tapi kemudian pemahaman manusia dituntut juga untuk kemudian menjadi penyaring atau penapis dari setiap perilaku yang kemudian dimunculkan. Dan topik kita hari ini kita akan ngobrol soal moderasi beragama di era disrupsi. Dan narasumber kita tentunya narasumber yang memiliki relevansi untuk kemudian menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan topik yang akan kita diskusikan hari ini. Dan mari kita sambut di ruang podcast kita sudah hadir di ruang kita bersama ada Bapak Rozi Esos MA. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rozi. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seger ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah, puasanya lancar. Nih sebelum kita nanti ngobrol ke topik Pak Rozi, saya ingin bertanya terkait dengan latar belakang Pak Rozi dulu nih. Nah Pak Rozi sendiri di laptop saya ini, di data saya itu gelarnya Esos. Nah Esosnya ini Esos apa ya kalau boleh tahu? Sarjana sosial. Sarjana sosial. Masyarakat keagamaan. Oke, masyarakat keagamaan. Di Stainsas Bangka Belitung. Oke, Stainsas Bangka Belitung. Dulunya masih Stein, sekarang udah YIN. Iya, oke. Berarti ini produk asli Bangka Belitung S1-nya. Produk lokal. Oke. Baru S2-nya di UIN Yogyakarta. Gelarnya Master Art. Master of Arts. Oke. Di bidang? Di bidang Interdisciplinary Islamic Studies. Oke. Jadi teman-teman semua sudah tahu kan latar belakang beliau. Tentu dengan latar belakang itu kita akan menggali nantinya terkait dengan tema dan diskusi kita. Saat ini Pak Rozi sendiri menjadi dosen di jurusan? Ekonomi. Jurusan ekonomi ya? Ekonomi, tapi mengampu mata kuliah pendidikan agama. Pendidikan agama, jadi konsentrasinya di mata kuliah umum ya? Oke, baik teman-teman semua, itu perkenalan singkat kita dengan narasumber kita pada hari ini. Dan kita akan mulai ngobrol dulu nih terkait dengan moderasi beragama. Nah, gini Pak Rozi ya, begitu banyak orang yang mungkin sering dengar kata moderasi, tapi banyak orang juga yang tidak paham moderasi. Nah, pertanyaan sederhana untuk memulai diskusi kita, moderasi beragama itu apa sih? Oke, tentunya ketika berbicara tentang moderasi beragama yang dilayangkan oleh Kementerian Agama, ini ada timbul pro kontra. Jadi ada sebagian masyarakat menganggap ini agama modern, agama baru, padahal moderasi beragama ini adalah sikap atau cara pandang. Jadi cara pandang yang mengambil jalan tengah. Kalau bahasa Prof. Quraisy Shihab itu adalah wasatiyah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata kata Allah itu. Jadi kita mencari cara pandang yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Itu. Sederhananya moderasi beragama itu cara pandang atau sikap beragama yang mengambil jalan tengah. Oke. Sederhananya begitu ya? Iya, sederhananya begitu. Dan juga biasanya kalau yang saya dengar juga beliau menganalogikan dengan istilah wasit katanya. Iya, wasit. Seperti wasit katanya kan. Moderator. Berada di posisinya tidak memihak ke kanan atau ke kiri gitu. Oke. Nah, kita akan ngobrol dengan kaitannya moderasi itu dengan era sekarang. Nah, kita kan mengalami perubahan. Periodisasi dan peradaban manusia itu mengalami begitu banyak signifikasi perubahan ya, terutama dalam bidang teknologi. Nah, terutama kalau kita melihat pada perkembangan teknologi dan globalisasi sekarang, seperti apa sih teknologi dan globalisasi tadi mempengaruhi dinamika interaksi antar umat beragama? Oh, sangat signifikan sekali ya perubahan itu. Tapi ada yang menarik ketika
teknologi ini muncul. Karena ada salah satu Habib ya, Habib Hussein Ja'far. Ini dia dialog dengan berbagai macam kalangan. Oke. Yang di podcastnya itu atau di YouTube-nya itu login. Nah itu menarik ketika kita berbicara tentang apa sih keberagaman gitu kan. Kita berbeda etnis, berbeda suku, berbeda latar belakang budaya segala macam, tetapi kita tetap satu, satu Indonesia. Nah itu menurut saya di era disrupsi ini ada plus minusnya Pak. Oke. Plus minusnya itu siapapun bisa berbicara di teknologi. Oke. Siapapun, nggak tahu itu latar belakangnya dari mana, nggak tahu itu asal sekolahnya dari mana, tetapi mereka berbicara seakan-akan mereka itu paham betul dengan konteks keagamaan, kesukuan, kebudayaan. Bahkan saya pantau itu banyak caci makian, berita-berita hoax. Nah ini yang jadi minusnya. Tapi ada juga yang positifnya. Ketika seorang tokoh agama ataupun penggiat media sosial ketika ingin menyampaikan suatu persoalan atau suatu solusi di media sosial, ini juga bisa menjadi alat bantu lah, atau namanya wasilah atau perantara supaya kita bisa berhubungan dengan media luas gitu. Oke. Berarti itu seperti dua mata pisau ya, dua mata pisau. Bisa digunakan untuk hal positif selagi memang digunakan secara maksimal positif, gitu ya. Maksimal. Bisa juga negatif kalau memang tidak punya benteng atau pengetahuan yang cukup. Nah, tentu untuk melihat itu semua, gimana nih Pak? Melihat soal literasi digital yang ada hari ini, di mana memang kan kalau kita bilang masyarakat kita yang majemuk ya, masyarakat kita yang beragam, heterogen soal budaya, soal terutama dalam konteks agama ya, itu memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, kebanyakan mereka-mereka ini tersulut karena digital tadi, karena nggak punya literasi gitu. Nah, gimana Pak melihat situasi dan kondisi dari situasi dan literasi digital masyarakat kita hari ini? Ya. Jadi gini, masyarakat kita ini sekarang sudah masyarakat cerdas ya. Mereka sudah menggunakan internet di tangan genggaman semua. Jadi ada rumor juga dari mereka itu ngapain pergi ke guru atau guru ngaji segala macam. Kita semuanya ilmunya sudah ada di Google. Sudah ada di Google ya. Padahal itu kesalahan yang fatal. Yang namanya guru itu nggak bisa atau guru atau dosen lah atau tokoh agama nggak bisa kita tinggalkan gara-gara internet yang luar biasa maju gitu. Nah, namanya bimbingan guru itu berbeda dengan bimbingan internet atau Google gitu. Jadi itu yang saya melihat masyarakat kita itu terjebak yang namanya isu-isu hoax. Kemudian para penggiat media sosial yang tahu bahwa itu isu hoax tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan alternatif atau solusi bagaimana sih cara kita mencegah isu-isu hoax itu masuk ke masyarakat. Nah ini seperti misalkan isu politik ya politik kemarin ini kan luar biasa juga, isu hoaxnya luar biasa dan ada yang benar ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak benarnya gitu. Kenapa? Karena saya perhatikan masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cerdas sekarang secara internet, tapi kalau secara pikiran mungkin belum. Perlu bimbingan, perlu arahan. Nah, itu dari para tokoh-tokoh agama sekarang gitu. Ya. Oke. Berarti ada persoalan ya yang kalau kita lihat hari ini justru teknologi tadi bahkan dianggap lebih menyederhanakan banyak hal, tapi justru menjadikan manusia lebih pragmatis ya. Datang ke kajian lebih milih udah deh di internet udah banyak kok. Jadi apa-apa semuanya bisa dicari di media internet gitu. Padahal memang kalau kita pahami pengetahuan itu bisa didapatkan dari mana saja, tapi sentuhan emosional, klarifikasi dan sifatnya interaksi itu butuh ruang-ruang sosial gitu, ruang antara manusia dengan manusia gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya soal seberapa penting sih kita perlu memperkuat identitas keagamaan kita di era yang masif dengan perkembangan teknologi, dengan era disrupsi sekarang gitu. Seperti apa kita melihat identitas keagamaan tadi penting untuk kemudian diperkuat? Ya, jadi agama ini sebenarnya perlu kita perhatikan karena kebanyakan orang terjebak dengan identitas itu sendiri. Oke. Terjebak dengan identitas sendiri ketika dia itu tidak memakai atribut keislaman, dia bukan Islam. Oke.
Ketika dia tidak menggunakan atribut agama yang lain, dia bukan juga agamis gitu. Padahal yang saya pahami bahwa jangan melihat orang itu dari penampilannya saja, tapi bagaimana tutur katanya, sikap dia dalam memberikan persoalan ataupun menyelesaikan persoalan tersebut. Nah itu identitas itu identik dengan menunjukkan atau simbolik gitu loh. Dulu pernah ketika saya meneliti tentang tokoh agama, ketika S2 saya itu kontestasi tokoh agama di Bangka Belitung. Wow. Nah ini kenapa saya berbicara tokoh agama? Karena memang saya fokusin di situ. Oke. S1 saya skripsi saya berbicara tentang tokoh agama, S2 saya berbicara tentang tokoh agama. Tetapi S2 saya lebih mengarahkan kepada kontestasinya. Ada yang namanya ada orang tersebut atau kita sebutlah tokoh agama tersebut menggunakan identitasnya terlalu. Oke. Identitasnya bukan identitas keindonesiaan, tapi identitas negara lain gitu. Oh. Seakan-akan ini Islam loh, Iya. ini Kristen loh, ini Katolik loh. Padahal bukan. Jadi cara pandang itulah yang membuat saya mereka ini melakukan kontestasi. Satunya menggunakan legal otoritas, satunya menggunakan karismatik otoritas. Oke. Ya, yang legal otoritas ini setelah saya melihat lebih jauh, dia menggunakan organisasi keagamaan atau kemasyarakatan untuk mengambil atau mendapatkan mendapatkan legitimasi masyarakat. Sedangkan ulama ataupun tokoh agama yang menggunakan karismatik, otoritas karismatik, ini tidak. Dia dengan masyarakat yang seberapa aja, nggak banyak, jamaahnya nggak banyak, tetapi rutin, konsisten. Akhirnya apa? Saya lihat otoritas legal itu akan sirna, dikalahkan oleh otoritas karismatik. Karena apa? Legalitas itu bisa hilang ketika organisasi itu ternyata dibubarkan oleh pemerintah, dibubarkan oleh masyarakat sendiri, itu akan hilang otoritas legalnya. Bahkan tokoh agamanya pun hilang. Tetapi kalau menggunakan otoritas karismatik, memang diakui oleh masyarakat secara pakaiannya, secara kesederhanaannya, perilaku sikapnya, tutur katanya itu berbeda cerita. Nah itu saya melihat memandang itu ternyata mereka melakukan kontestasi loh. Tapi secara kita lihat kan mereka nggak mungkin kan mengatakan saya berkontestasi dengan Ustadz A atau tokoh agama B gitu kan. Tetapi secara kita pandang memang Al-Quran itu mengatakan walikul liwijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat gitu. Berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu. Ya memang satu sisi kita secara akademisi kacamata kita melihat itu sebuah kontestasi. Nah itu saya rasakan kemarin di itu. Dan ada mereka kontestasi secara identitas, ada kontestasi ideologi, kemudian ada kontestasi politik. Ya itu menurut saya ada relate juga dengan pembahasan kita di era disrupsi ini. Gitu. Oke. Saya juga baru mendengar beberapa waktu yang lalu terkait dengan sebuah statement dari Prof. Mahfud. Beliau menyampaikan soal bahwa beragama dan sikap beragama itu berbeda. Jadi 3 hal tadi itu harus dipisah. Jadi agama bisa jadi identitas, beragama itu cara memahami agama konteksnya, dan berinteraksi atau bersikap itu cara mengimplementasikan dari yang diketahui tadi. Nah, gimana Pak Rozi melihat konsep tadi sebagai pemahaman? Ya itu benar apa yang dikatakan Prof. Mahfud itu ya. Jadi beragama dan sikap beragama itu ya berbeda. Yang setahu saya itu hal yang perlu dibedakan. Posisi moderasi sendiri di mana? Moderasi sendiri itu ketiga-tiganya bisa dirangkul. Oke, bisa dirangkul. Bisa dirangkul. Pemahamannya bagus, sikapnya bagus, kemudian secara pemahamannya tadi agamanya juga bagus. Tetapi yang saya lihat ya, saya perhatikan di tokoh-tokoh agama sekarang ini, karena memang kenapa saya bilang tokoh agama, kemarin alhamdulillah kami dipercayakan menjadi Dewan Pakar Dai Kebangsaan gitu. Tapi sampai sekarang ya memang belum ada follow up untuk itu. Tetapi saya sudah mengerti, paham betul pentingnya adanya dai kebangsaan itu sendiri. Dai kebangsaan itu sendiri. Jadi suku budaya kemudian yang ada di Bangka Belitung ini khususnya itu mencerminkan keindonesiaan. Di sini ada Buddha, di sini ada Hindu, ada Konghucu, ada yang lainnya, kemudian mayoritas Islam. Tapi kita bersinergi bersama. Kemudian ada istilah Kongin Pat Ngin Jikjong, Melayu, Cina sama bae. Nah, ini kita berinteraksi sama. Kalau mungkin Pak Ariandi pergi ke Mentok itu ada kelenteng, ada masjid.
Iya, iya. Mereka bersama-sama. Kemudian tahun 2000 berapa itu saya lupa karena saya pernah neliti di sana. Itu karena ketua masjid itu digantikan kepada orang yang mohon maaf cerita agamanya agak pemahamannya agak eksklusif. Akhirnya ketika itu hampir konflik. Tapi alhamdulillahnya polisi tentara itu sudah cepat sigap untuk mengatasi persoalan itu. Kalau tidak mungkin tidak ada lagi kelenteng dan masjid bersamaan di Mentok. Karena apa? Karena tadi pemahaman yang mohon maaf cerita itu agak Ekstrim ya? Agak ekstrim. Ekstrim, gitu. oke. Nah, kira-kira nih Pak, kita mau ngobrol soal situasi-situasi kebangsaan ya. Iya. Ya, nanti mungkin menyangkut juga di Bangka Belitung. Tapi tadi Pak Rozi bilang soal Bangka Belitung keadaannya sudah cukup heterogenitasnya sudah cukup terjaga. Kita juga bisa hidup rukun meskipun banyak perbedaan dalam konteks agama. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, apa sih langkah konkret ya kalau kita menemukan adanya pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan radikal atau intoleran dalam konteks keyakinan beragama? Apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu gitu? Saya rasa kementerian, khususnya Kementerian Agama, sudah melakukan langkah-langkah yang konkret. Salah satunya adalah membuat gerakan dai kebangsaan. Dai kebangsaan. Ya, dai-dai ini dari berbagai keilmuan pesantren, mereka disatukan dan dipilih-pilih mana yang pemahaman kebangsaannya tidak berbenturan dengan pemahaman agamanya, mana yang pemahaman agamanya tidak berbenturan dengan pemahaman kebangsaannya itu. Jadi mereka dipilih, kemudian mereka dilatih supaya berdakwah ala kebangsaan itu sendiri. Oke. Seperti halnya Wali Songo gitu. Wali Songo itu kan menarik. Mereka sangat bermasyarakat. Nah, saya belum melihat ke arah situ. Ternyata ada beberapa tokoh agama yang ketika datang itu tidak mempelajari sosial masyarakatnya gimana, ekonominya bagaimana, perpolitikannya gimana. Jadi sehingga dia datang, apapun disampaikan itu bertentangan dengan masyarakat itu sendiri. Akhirnya apa? Masyarakat itu ada istilahnya, ini tokoh agama kamu, itu tokoh agama saya. Oke. Ya, ada kubu-kubu gitu. Akhirnya seperti itu, ada perpecahan, ada konflik gitu. Konflik kesukuan, ada konflik di masyarakat tersebut. Saya melihat seperti itu di Bangka Belitung. Sepemandang saya itu agak adem ayem. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, pasti ada hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama, terkhusus di akademisi, di kalangan akademisi. Nah, kalau kita bicara Bangka Belitung sendiri gitu, apa sih tantangan untuk mengimplementasikan moderasi beragama itu, Pak? Ya, di masyarakat Bangka Belitung ini kan rata-rata mayoritas culture-nya itu Nahdien, orang NU ya. Ya. Kemudian ada juga saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, cara pemahamannya, pemandangannya. Ketika saya berbicara tentang Nahdien, mereka ini agak mudah ketika ditertarikkan dengan berbicara terkait moderasi beragama. Karena di NU sendiri ada yang namanya kaidah fikih itu al-mukhafazatu ala gadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tetap memegang teguh apa itu pengajaran yang lama ataupun pemahaman yang lama, tetapi kita tidak menutup diri untuk perkembangan keilmuan yang akan datang. Nah, ini menarik. Di NU sendiri khususnya, itu di Nahdien sendiri, mereka masyarakatnya berpandangan seperti itu. Jadi wajar ketika orang NU, orang culture-nya di masyarakat Bangka Belitung lebih mudah berinteraksi terkait moderasi beragama. Di situ saya melihat, tetapi dengan adanya gerakan Muhammadiyah, nah itu juga menarik juga. Sekarang ini tidak ada lagi perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Dulunya Muhammadiyah ini identik dengan organisasi modern, sedangkan NU organisasi tradisional. Iya. Tetapi kita lihat sekarang, Muhammadiyah sekarang punya sekolah umum, NU juga punya sekolah umum. Jadi secara organisasi mereka ini tidak ada bedanya. Cuman cara pandangnya itu berbeda. Tetapi perbedaan itu membuat keakraban kita itu makin menguat. Seperti misalkan masuknya jadwal puasa. Berbeda antara pemahaman Muhammadiyah kemudian pemahaman yang mayoritas NU. Tetapi kita biasa
bekerja sama, masih bisa berinteraksi. Nah inilah yang dinamakan sikap beragama yang moderat. Yang kita mengambil jalan tengahnya, jangan ke kiri, jangan ke kanan gitu. Jadi bisa menerima hal-hal yang berbeda. Bisa menerima hal yang berbeda. Oke. Nah, kalau kita melihat Universitas Bangka Belitung sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentu kita akan melihat seberapa besar potensi lembaga ini untuk kemudian menerapkan pendidikan-pendidikan agama, meskipun kita belum ada jurusan Belum ada pendidikan agama ya. Tapi kan setidaknya peran kampus menjadi agenda penting juga dari negara untuk kemudian menyebarluaskan konsep dan menyampaikan terkait dengan moderasi beragama. Nah, seperti apa nih Pak Rozi bisa ceritakan hal-hal yang dilakukan di lingkungan kampus terutama ya dalam menerapkan moderasi beragama, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang kecenderungannya mudah sekali dan emang hariannya itu emang megang gadget gitu, dan kecenderungan mereka terkontaminasi dengan informasi-informasi yang pragmatis itu lebih sering dibandingkan kita-kita yang dahulunya sangat konservatif ya atau konvensional dalam menggunakan media seperti baca buku dan sebagainya. Nah, gimana Pak Rozi melihat itu? Jadi saya melihat perkembangan ataupun isu agama ataupun sikap beragama di mahasiswa kita itu sangat luar biasa. Dan saya mengapresiasi itu. Akan tetapi kalau semangat mereka beragama itu diiringi atau dibimbing ke arah yang mohon maaf agak eksklusif, maka mereka pun akan bias juga. Akan tetapi saya melihat beberapa mahasiswa itu, karena kita MKW ini kan mengajarkan di semua lini fakultas. Iya. Jadi memahami karakter-karakter mana itu masyarakat Bangka Belitung dan mana masyarakat luar. Dan saya melihat kalau tokoh agama atau guru agama atau dosen agama yang ada di Bangka Belitung ini atau di UBB ini itu harus memiliki pemahaman yang sama dengan kebangsaan. Karena apa? Karena di pendidikan agama sendiri itu ada buku cetak dari Kementerian Dikti. Jadi kita meskipun kita berbeda latar belakangnya, ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari mana-mana, tetapi kita disatukan dengan pemikiran yang disatukan oleh buku panduan itu. Jadi kita tidak ini. Tetapi sebagai guru agama, saya juga memantau bagaimana kegiatan-kegiatan mereka di luar. Sangat memantau. Khawatir nanti mereka terafiliasi dengan organisasi-organisasi ekstrim, meskipun itu bukan organisasi keagamaan ya. Iya. Dan saya melihat itu. Dan saya membawa mereka itu, marilah kita untuk banyak-banyak membaca. Banyak-banyak yang namanya berinteraksi dengan buku. Nah, dengan adanya literasi digital sebenarnya mempermudah. Tetapi di balik sisi itu juga menjadi momok yang mengerikan. Karena apa? Akhirnya mereka menganggap itu easy atau mudah. Tenang aja kan kita sudah punya buku digitalnya, kita tinggal copy paste aja udah. Atau praprase online gitu. Iya. Akhirnya seperti itu. Ketimbang dia membaca buku langsung di perpustakaan itu jauh lebih beda. Maka saya bilang tadi al-muhafazatu ala gadimi sholih wal akhsu bil jadil aslah. Meskipun disrupsi ini luar biasa, tetapi buku yang berada di perpustakaan itu jangan kita buang. Iya. Meskipun ada literasi digital ya, tetapi buku-buku yang ada di perpustakaan itu jangan kita abaikan. Karena sama-sama saling melengkapi. Itu sih. Ya. Memang tantangan di era sekarang kita bicara soal kualitas ya. Yeah. Ada beberapa kualitas yang berkurang gitu. Konsepnya manusia membaca tapi manusia tidak memahami apa yang dia baca. Yeah. Itu persoalan ya. Manusia berinteraksi tapi kualitas interaksinya justru hilang gitu. Dan saya kira ya memahami konteks literasi bukan sekedar membaca tapi juga memahami apa yang dibaca dan memahami konteks keagamaan. Nah, ini nggak terasa kita udah ngobrol sekitar 20 menit lebih. Kita udah mau hampir di ujung nih Pak. Kita mau ngobrolin. Mungkin pertanyaan mendekati obrolan kita di ujung. Saya mau tanya soal apa sih yang kira-kira menjadi poin penting bagi kita untuk membentengi diri di era sekarang dan yang juga penting untuk kita kemudian membangun karakter diri untuk kemudian berjalan di era yang penuh disrupsi sekarang seperti sekarang. Gimana Pak? Saya tertarik dengan slogan UBB Ya. yang mental, moral, dan intelektual, Ya. membangun peradaban. Jadi perintah pertama yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu Iqra. Menariknya kata Iqra ini tidak punya objek. Ya. Jadi yang dipahami orang itu Iqra itu membaca buku. Ya. Padahal enggak.
yang tadi disampaikan oleh Pak Arin tadi sendiri, itu Iqra itu maknanya luas. Bisa membaca situasi, kondisi masyarakat tertentu. Nah, Iqra. Dan Nabi Muhammad membaca itu. Nah, saya melihat dari apa yang dipahami oleh mahasiswa kita sendiri, itu perlu yang namanya mental itu perlu, moral itu sangat penting, kemudian intelektual itu harus diasah. Dengan cara apa? Dengan cara meminta arahan kepada para dosennya, kemudian meminta bimbingan kepada orang yang dia percayai, kemudian berdiskusi kelompok kepada mahasiswa yang lain, kemudian diskusinya dengan buku, dengan literasi, bukan diskusi hanya ngomong ngarol ngidul, enggak. Nah, di situ. Dan saya beberapa kali melihat di mahasiswa kita itu mentalnya kurang. Dia mentalnya kurang. Kenapa? Ketika dia bimbingan skripsi, ketika skripsi itu dibantai oleh dosen itu sendiri, dikritisi, mereka langsung ciut. Nah, ini sangat penting sekali para dosen atau para sivitas akademika untuk memperhatikan hal demikian. Karena apa? Karena mahasiswa kita ternyata mentalnya masih kurang. Bukan mental yang faktor, tapi mentalnya masih ikut-ikut orang gitu kan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian secara moral, insya Allah UBB ini termasuk universitas yang memiliki moral yang baik. Kemudian intelektual juga dengan prestasi-prestasi yang saya lihat mahasiswa kita sudah mulai banyak membuat opini, membuat artikel, kemudian diterbitkan di jurnal, opini, media sosial segala macam. Sesuai dengan misi visi UBB tahun 2035 itu menuju kampus riset. Saya rasa itu tidak mustahil 2035 atau sebelum 2035 kita akan mendapatkan atau menuju misi itu. 2035 kampus riset skala nasional dan internasional. Oke. Baik Pak Rozi, kita sudah berada di ujung. Mungkin di ujung ini saya mau minta Pak Rozi untuk menyampaikan closing statement kepada para penonton kita. Apa yang menjadi kata kunci atau poin penting dari obrolan kita hari ini terkait dengan moderasi beragama? Silahkan. Oke, teman-teman sekalian, saya teringat dengan kata Albert Einstein itu sendiri. Kata Albert Einstein, science without religion is blind. And religion without science is lame. Jadi pengetahuan tanpa yang namanya agama atau keimanan itu buta. Kemudian sebaliknya, agama tanpa ilmu pengetahuan itu pincang, cacat. Jadi agama dan ilmu pengetahuan itu harus seimbang, harus berjalan seiringan sesuai dengan ayat itu. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mencari ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, untuk itu saya rasa perlu kita membentengi diri, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Saya teringat dengan kata-kata ayah saya sendiri, katanya, Rozi, jangan menggunakan ilmu aku. Aku baik, aku hebat, aku pinter. Nah, itu jangan. Tetapi jadilah ataupun gunakanlah kata kami. Kami hebat, kami pinter, kami luar biasa. Mungkin itu Pak Ariandi dari saya sedikit. Oke, terima kasih Pak Rozi, penutup yang menarik. Jadi saya tidak perlu lagi menyimpulkan atau memberikan kalimat-kalimat penutup. Saya kira itu menjadi penutup yang baik bagi kita untuk kemudian memahami konteks moderasi, bahwa moderasi adalah jalan yang kita pilih dalam ruang kebangsaan untuk menjaga harmonisasi masyarakat, masyarakat yang bisa kemudian inklusif, hadir bersama-sama dalam ruang pembangunan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga masyarakat kita yang heterogen ini tetap dalam kondisi yang tentram, damai, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa bahu-membahu untuk kemudian membangun daerah maupun membangun negara kita. Demikian teman-teman semua yang sudah menonton, tentunya terima kasih. Jangan lupa nanti nonton episode selanjutnya dari sesi podcast UBB Bekisah yang lain, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sarana informasi dan bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan tentunya menjadi sarana untuk kita saling menyapa dalam ruang teknologi dan mengisi konten-konten media digital kita dengan kualitas keilmuan dan pengetahuan yang baik. Demikian, saya Ariandi Zulkarnain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.